Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan serta kesabaran terhadap diri kita di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini diberkahi, diridhoi oleh Allah, dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, pemahaman kita, mudah kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Juga mudah-mudahan majelis ilmu kita dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di.
bagian juz amma. Kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau dan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan yaitu surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Belum ayat terakhir ya. Jadi terakhir kemarin sampai wazarabiyu mabsusah. Sampai wazarabiyu mabsusah. Betul. Nah, sekarang afala yang zuruna. Baik, barakallahu fikum. Setelah kemarin dijelaskan tentang keadaan ahlun nar dan ahlul jannah, keadaan penduduk neraka dan juga keadaan penduduk surga. Barakallahu fikum. Selanjutnya pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang terakhir ayat 26 kita akan membahas tafsir dari ayat tersebut, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Tafadhol dibaca terlebih dahulu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala hasan lil ladzina la yusaddiquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa liwayrihim minan nas an yatafakkaru fi makhluqatillahi ad-dalati ala tauhidih afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ay alla yanzuruna ila khalqiha al-badi' wa kayfa sakhkharaha Allahu lil 'ibadi wa dalaluha bi manafi'ihim al-katsirah allati yadhkuruna ilayha wa ila al-jibali kayfa nusibat bi hay'atin bahiratin hasana biha istiqrarul ard wa siyadatuha 'anil ittirab wa awda'a Allahu fiha min al-manafi al-jamila ma awda'a wa ila al-ardi kayfa sutihat ay muddan wasi'an wa sahalat ghayat at-taswir liyastakirra al-khala'iq ala dhulmiha wa yatamakkanu min hajjiha wa rasiha wal bunyan fiha wa suluh turul muwassalah ila anwa'il maqasid fiha wa'lam an tastaqiha la yunafi annaha quwwatun mustadiratun qad ahabat al-aflaku fiha min dami jawanibiha kama dalla ala dhalik an-naqlu wal aqlu wal hissu wal musyahada kama huwa madhkur ma'ruf inda aksar nas khususan fi hadhihi al-azminatil allati waqafa an-nas ala aksari arja'iha bima a'tahu Allah min al-asbabil muqarrabati lil ibadil 'abdil ba'id fa inna tasrifa inna malinafi
dengan karwiyatal jismi as-saghir jiddan alladhi law sarafa lam yabqi lahu istidaratu tadbir wa amma jismil ard alladhi huwa fi ghayatil al-kubra was-sa'ah fayakunu tarwiyan musfahan wala yatanafi al-amran kama yu'raf dari arbab al-khabar fadzakkir innama anta mudzakkir ay dzakkir nas wa'idhum wa anzirhum wa basyirhum fa innaka mab'uts lida'wati al-qalb ila Allah wa tadhkiri walam tub'ats musaytiran 'alaihim musallatan muwakkalan bi a'malihim fa idza kunta bima 'alaika fala 'alaika ba'da dhalika lumin fa qawluhu ta'ala wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu 'ain wa qawluhu illa man tawalla wa kafar ay lakin man tawalla 'an ta'ati wa kafara billah fa yu'adhibuhu Allahu al-'adab al-akbar ay asy-syadidu ad-da'im ilayna iyabahu ay ruju' al-khaliqah wa da'uhu fi yawmil qiyamah thumma inna 'alaina hisabahu fa nuhasibuhum 'ala ma 'amilu min khairin wa syarrin. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-17, hatsan lilladina, memberikan anjuran atau dorongan kepada orang-orang yang la yusaddiquna rasul, yang tidak membenarkan atau tidak mengimani, tidak mempercayai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wali ghairihim, dan terhadap selain mereka, yaitu selain orang-orang yang tidak membenarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minan nas, dari kalangan manusia secara umum. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa saja yang tidak mau membenarkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada siapa saja dari kalangan manusia, semuanya mendapatkan dorongan, anjuran untuk apa? An yatafakkaru fi makhluqatillahi, untuk memikirkan, untuk merenungkan, untuk mentadabburi makhluk Allah, ciptaan Allah, yang mana ad-dallati ala tauhidihi, yang semuanya itu menunjukkan akan ketauhidannya, akan keesaannya Allah, akan ketauhidan Allah dalam sisi rububiyahnya, dalam sisi yaitu uluhiyahnya, dalam sisi asma wa sifatnya. Kenapa? Dari sisi rububiyahnya. Maka setelah kita memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, kita akan mengetahui bahwasannya Dialah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Pemberi rezeki.
Sang Maha yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka konsekuensi setelah kita mengetahui rububiyah Allah, kita akan mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, peribadatan. Kita tidak akan mungkin menyembah kepada yang bukan menciptakan kita. Kita pasti akan menyembah kepada pencipta kita. Itulah tauhid uluhiyah. Kita pasti akan meminta, beristighatsah, isti'anah, tawakal, khauf, raja, dan seterusnya dari perkara-perkara ibadah hati, lisan, perbuatan. Maka itu semua harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melazimkan tauhid asma wa sifat, yaitu Allah Zat al-Khaliq, Allah pencipta, Allah al-Mudabbir yang mengatur, yang memelihara, Allah ar-Razzaq. Tidak mungkin Allah biarkan ciptaannya itu tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, tanpa diberi pakaian. Tidak mungkin. Bahkan tidak mungkin dibiarkan makhluknya tersebut tersesat. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sederhana, yaitu kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari memikirkan, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncullah yaitu pandangan-pandangan tauhid dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Maka Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka manusia itu atau siapa saja, bahkan secara khusus kepada orang yang tidak mau membenarkan Rasul, tidakkah mereka itu memperhatikan bagaimana diciptakannya, yaitu al-ibil, onta. Bagaimana ibil atau onta itu diciptakan? Tidakkah mereka memperhatikan? Ai ala yanzuruna ila khalqiha al-badi'i. Tidakkah mereka memperhatikan terhadap ciptaan Allah yang luar biasa, yang begitu indah? Wa kaifa sakhkharahallahu lil ibad. Dan bagaimana Allah menundukkan onta tersebut untuk hamba-hambanya. Dijadikan onta tersebut tunduk, jinak, wa dhallalaha limanafi'ihim al-katsirati allati yattarruna ilaiha. Dan Allah menjadikan banyak manfaat pada onta tersebut yang mana manusia banyak butuh, yattarruna ilaiha, sangat-sangat membutuhkan terhadap onta tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memikirkan onta mungkin bagi kita adalah satu hal yang tidak penting, karena mungkin kita setiap hari jarang melihat onta. Namun bagi kalangan orang Arab dulu, onta itu adalah menjadi pemandangan yang setiap hari mereka lihat. Oleh karena itu, Allah ketika menyuruh memikirkan makhluk-makhluk ciptaannya, Allah perintahkan terhadap yang biasa mereka lihat, karena mudah dilihat. Makanya di dalam ayat ini dan ayat selanjutnya itu adalah berkenaan tentang ciptaan Allah yang biasa mereka lihat. Ibil, onta. Kemudian as-sama, langit. Kemudian yaitu al-jibal, gunung. Kemudian al-ard, bumi.
Karena orang-orang Arab itu kalau melakukan perjalanan tidak luput dari melihat 3 atau 4 hal tersebut, yaitu onta, langit, as-sama, kemudian al-jibal, yaitu gunung, kemudian al-ard, bumi. Barakallahu fikum. Namun sekali lagi, Al-Quran itu ketika difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan hanya ditujukan kepada orang Arab saja, bukan hanya faedahnya diperuntukkan bagi orang Arab saja, namun bagi seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Ketika ayat ini diturunkan kepada mereka untuk memikirkan onta, bukan berarti kita yang ada di Indonesia lalu tidak mau memikirkan onta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menerapkan ayat ini, maka kita juga harus berusaha mentadaburi, mentafakuri tentang penciptaan atau ciptaan makhluk Allah yang bernama onta tersebut. Apalagi saat ini kita dimudahkan untuk bisa melihat onta. Bisa kita datang ke kebun binatang, atau kalau tidak ada waktu kita bisa lihat di internet. Ya. Jadi melihat onta tidak perlu jauh-jauh datang ke Arab, kita bisa lihat ya di internet, di medsos. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pandangan orang muslim, orang mukmin ketika melihat ciptaan Allah bukan sekedar hiburan, bukan sekedar penyejuk mata, bukan sekedar rekreasi, bukan sekedar hiburan, tapi lebih dari itu, yaitu tafakkur, yang semuanya itu adalah ala at-tauhid, menunjukkan atau mengantarkan kita kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa catatan yang kami catat berkenaan tentang hikmah atau keajaiban onta, supaya kita ya tidak lagi bertanya-tanya, emangnya ada apa dengan onta? Kok Allah perintahkan kita untuk memikirkan penciptaan onta? Emangnya ada apa? Kok sampai Allah menyuruh kita untuk memikirkan tentang onta? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak keajaiban onta. Yang sebagiannya adalah, yang pertama, onta sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, onta itu adalah layaknya dipan-dipan di surga. Bagi orang Arab Badui ketika mendengar ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya, yaitu fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu ada dipan-dipan yang marfu'ah, ditinggikan. Bagi orang Arab Badui, mereka berpikir, bagaimana dipan ditinggikan lalu kita bisa menaikinya? Bagaimana kita bisa menaiki dipan-dipan yang tinggi? Mereka akan berpikir seperti itu. Maka mudahnya untuk memikirkan hal tersebut adalah kita lihat onta. Onta tersebut adalah binatang atau hewan yang tinggi karena kakinya memang panjang. Tapi onta dengan senang hati, dengan rela hati, menundukkan badannya, menjongkokkan badannya, merendahkan badannya ketika
pengendaranya atau tuannya ingin menaikinya. Maka kita tidak usah heran atau menganggap mustahil kalau di dalam surga itu ada as-surur al-marfu'ah, sururum marfu'ah, ada dipan-dipan ditinggikan. Gimana menaikinya? Mungkin begitu. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mudahnya lihatlah onta. Onta itu meskipun tinggi, tapi ketika tuannya kapan membutuhkannya, dia akan menundukkan badannya. Ya, mungkin seperti itu juga, yaitu dipan-dipan di surga. Ketika ahli surga itu menginginkan untuk duduk dan tidur bersandar padanya, maka dipan-dipan itu dijadikan rendah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kembali tinggi. Barakallahu fikum. Yang kedua, onta adalah hewan kuat namun dijadikan jinak oleh Allah. Jangan pernah meremehkan onta. Onta itu adalah sebenarnya hewan yang sangat kuat. Seandainya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah dengan perangai yang tidak jinak, maka mereka onta itu bisa membunuh kita. Onta itu kuat. Seandainya ngamuk, dia bisa membunuh siapa saja. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, onta itu dijadikan jinak. Makanya tadi di dalam tafsir disebutkan sakharaha Allahu lil ibad. Allah jadikan ya onta tersebut tunduk jinak bagi hamba-hambanya. Jadi di balik kekuatannya ada yaitu ketundukan dan jinak. Beda dengan manusia. Mungkin kalau manusia sudah kuat itu maka cenderung apa? Tidak mau disuruh-suruh, ya, akan melawan kepada siapa yang lebih lemah daripada dia. Namun onta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tunduk dan jinak kepada tuannya. Kemudian yang ketiga, keajaiban onta. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada 3 fungsi onta yang ada sekaligus pada diri onta. Ada 3 fungsi sekaligus. Ya, ingat 3 fungsi, bukan 1 atau 2, 3 langsung. Ya, fungsi sekaligus onta. 1, dia menjadi kendaraan jarak jauh yang tidak dimiliki ya kelebihan ini oleh binatang atau hewan lainnya. Tidak dimiliki oleh kuda atau ya keledai atau gajah atau yang di bawahnya. Onta dapat menempuh perjalanan jarak jauh. Kedua, onta bisa membawa barang-barang yang sangat berat. Tidak dimiliki kelebihan ini oleh binatang-binatang lainnya. Onta bisa membawa barang-barang yang sangat berat. Mungkin ada yang bilang gajah bisa, tapi gajah tidak memiliki yaitu kelebihan yang pertama, menempuh jalan yang jauh. Dan yang ketiga, onta itu dagingnya, susunya, kencingnya semuanya bisa dikonsumsi. Itu 3 fungsi yang ada sekaligus pada diri onta, dan itu tidak ada pada selain onta. Mungkin di selain onta ada 2 atau 1 yang itu tidak sekaligus 3-tiganya ada pada mereka. Ini hanya pada ada onta, ada pada onta. Yaitu apa? Yang pertama, dia bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh. Yang kedua, bisa membawa bekal yang sangat berat. Yang ketiga, ya, tubuhnya sampai dengan susu, sampai dengan air kencingnya itu bisa dikonsumsi. Yang keempat, onta adalah
Safinatus Sahra. Kita sering mendengar Safinatus Sahra. Safinah itu apa? Kapal atau perahu. As-Sahra itu apa? Padang pasir atau gurun. Kenapa onta itu disebut dengan Safinatus Sahra? Kapal atau perahu padang pasir. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena berjalan di padang pasir, mampu bertahan lama di padang pasir, melakukan perjalanan jauh lama di padang pasir. Baik, dari sisi itu benar, dan yang paling menjelaskan kenapa dikatakan Safinatus Sahra, karena orang yang menaiki onta itu ibarat dan mirip seperti orang yang menaiki kapal. Siapa yang pernah naik onta? Nggak pernah naik onta ya? Nanti ke kebun binatang naik onta, jenengan rasakan bagaimana rasanya naik onta, dan jenengan datanglah ke laut naik perahu. Bagaimana rasanya naik perahu? Bergoyang-goyang ya. Padahal di padang pasir ada ombak enggak? Enggak ada ombak, tapi rasanya seperti apa namanya, ada ombak. Kenapa kok onta itu jalannya goyang-goyang? Itu juga ada alasannya. Kan sama-sama kakinya 4, kuda juga 4, sapi juga 4, apalagi gajah juga kakinya 4, tapi tidak bergoyang-goyang seperti apa, onta. Nanti jenengan perhatikan ya, jalannya onta itu katanya kalau kanan depan, kiri belakang kanan. Kalau kiri depan, belakang kiri juga. Biasanya umumnya kalau kuda dan lain sebagainya itu kaki 4 itu, kalau depan kanan, belakang kiri, betul. Jadi selang-seling ya, sehingga membuat onta itu berduyun ya, duyun kanan, duyun kiri begitu ya. Nanti diperhatikan aja, itu katanya seperti itu, karena saya sendiri juga belum pernah naik onta. Terus berikutnya ya, onta kuat tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang lama. Nah, kenapa kuat tidak makan dan tidak minum dalam waktu yang lama? Karena menyimpan lemak, menyimpan air, menyimpan makanan. Dia sekali makan bisa disimpan di dalam gudangnya. Gudangnya mana? Punuknya. Nah, jadi disimpan di punuknya sekaligus. Baik. Dan kulit onta itu, kulit onta dan bulu onta itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian tebal dan sebagian tipis. Sebagian tebal itu pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat bagi onta tersebut dan bagi penunggangnya. Contoh di punuknya itu, di gundukannya itu, di atas itu dijadikan tebal. Ya, bulunya tebal. Sehingga orang yang duduk di atasnya itu tidak merasakan sakit atau kasar karena tersedia bulu yang tebal. Pada lututnya, pada kakinya, pada perutnya itu dijadikan tebal. Perutnya supaya ketika dia tidur di padang pasir tidak kepanasan kalau panas, tidak kedinginan ketika dingin. Namun uniknya ketika di bagian leher itu tebal apa tipis? Tipis. Kenapa kok tipis? Biar mudah disembelih. Coba tebal. Mana nyembelihnya?
sulit ya, masih dibuang dulu bulunya gitu ya, habis di nahr. Tapi didesain oleh Allah ternyata tidak semuanya tebal. Bukan kebetulan, ya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala pada lehernya itu kulitnya tidak tebal. Kemudian punuk onta itu tadi menyimpan lemak makanan dan minuman. Punuk onta itu menyimpan lemak makanan dan minuman. Makanan yang sangat banyak, minuman yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam waktu 3 menit onta tersebut bisa meminum sebanyak 130 liter air. 130 liter air. Ya, kita 3 menit saja 1 liter belum tentu habis. Itu onta bisa minum 130 liter dalam waktu 3 menit. Kemudian leher onta itu difungsikan sebagai dongkraknya. Kalau dia ingin berdiri, setelah dia menderum, ya duduk, ada onta duduk ya. Onta itu menderum ya. Ketika ingin berdiri, maka sebagai dongkraknya itu adalah lehernya itu. Kalau kita kan dari tidur atau dari duduk itu ya tangan dulu begini. Kalau onta itu karena punya leher yang panjang, dia seakan-akan lehernya itu sebagai dongkraknya. Jadi ketika lehernya sudah tegak, maka badannya pun juga akan ikut begitu. Kemudian kaki dan kuku onta. Kakinya onta itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala panjang. Kenapa panjang? Tujuannya apa? Ada yang tahu? Berjalan di padang pasir. Kenapa? Supaya tidak tenggelam. Salah satunya itu. Dan yang juga paling penting adalah padang pasir itu adalah panas, ya, suhunya panas. Maka untuk jauh dari dasar gurun yang panas tersebut, maka didesain oleh Allah kakinya onta itu tinggi sehingga perutnya atau badannya onta tersebut tidak merasakan panas, dan juga seandainya dingin juga tidak kedinginan. Dan kuku onta juga seperti itu, didesain oleh Allah tidak gampang tenggelam ke padang pasir, tidak gampang tenggelam terperosok ke dalam padang pasir. Kemudian onta memiliki kelopak mata tembus pandang, sehingga onta itu kalau merem tetap kelihatan di depan, di kanan, kiri, sekitar dia. Kalau mata kita merem, ya ndak lihat, ya ndak ingat apa-apa, itu buktinya tidur. Kalau onta itu merem, kelopak matanya itu merem, tapi dia tetap bisa melihat di sekitarnya. Tujuannya Allah desain kelopak mata onta itu seperti itu. Ketika ada pasir yang berhembus, yang terkena angin banyak mengenai matanya, dia tetap tidak kelilipan karena dia memejamkan kelopak matanya itu, namun dia tetap bisa berjalan terus tanpa berhenti. Begitu juga hidungnya didesain oleh Allah. Ketika ada gurun pasir yang menerpa dirinya, tidak kemasukan. Kalau kita ada debu dikit sudah pilek Kalau onta itu didesain oleh Allah tidak pernah pilek, tidak tahu pernah pilek apa enggak itu onta itu. Tapi yang jelas onta itu tidak kemasukan pasir karena didesain hidungnya itu terlindungi. Kemudian selanjutnya onta mengetahui
yaitu sumber mata air dari jarak jauh. Dari jarak jauh onta itu sudah tahu, sumber mata airnya di sana. Oh, sumber mata airnya di sana. Oh, sumber mata airnya di sana. Ya. Baik, barakallahu fikum, sehingga onta tersebut itu bisa hidup dimanapun, ya, tanpa kesulitan mencari makanan karena dia tahu tempat-tempatnya. Umpamanya kita punya onta dilepas di tengah gurun padang pasir, dia pasti, ya, kalau sudah waktunya lapar atau haus, dia pasti akan menuju ke tempat di mana dia harus minum. Dan ini, ya, jangankan binatang lain, kita sendiri tidak bisa. Jadi jangan remehkan onta. Kemudian onta itu bisa minum air laut. Ya, baru tahu kan? Onta bisa minum air laut. Jenengan minum air laut pernah? Nggak pernah. Air garam, jenengan nyampe rumah nanti garam masukkan ke air, aduk-aduk, minum. Bisa enggak? Nggak mau. Kalau wudhu silakan pakai air laut. Rasulullah nggak pernah nyuruh minum air laut, nggak pernah. Kalau wudhu pakai air laut silahkan, kata Rasulullah. Ya, karena air laut itu tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, suci airnya dan halal bangkainya dari laut tersebut. Tapi Rasulullah tidak pernah menyuruh minum air laut. Dan tanpa sabda dari Nabi pun kita juga tidak ada yang minum air laut. Tapi ternyata onta bisa minum air laut dengan, ya, desain ciptaan Allah yang mana, ya, mungkin air tersebut tidak mencelakakannya atau bisa dijadikan tawar, entah seperti apa. Intinya onta tersebut seandainya dilepas di pinggir pantai, dia juga tidak akan mati dengan minum air laut. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, onta dapat bertahan hidup lama di tengah gurun, tidak kesasar mengenali tuannya. Di onta itu sangat kenal dengan tuannya, ya, sangat kenal dengan tuannya. Jadi, ya, mungkin di otaknya onta itu sudah didesain oleh Allah mengingat siapa pemiliknya dan akan kembali kepada pemiliknya itu, akan kembali kepada pemiliknya. Mungkin kalau ada orang, ya, mencurinya, ya pasti tidak akan nurut, ya, karena dia tahu itu bukan pemiliknya, karena dia, ya, dijadikan nurut terhadap pemiliknya. Kemudian susu kencing onta bisa dijadikan obat. Ya, ini bukan secara ilmiah saja. Secara ilmiah memang terbukti, tapi ini adalah, ya, ada hadisnya, sehingga ketika kita minum air kencing kita tidak perlu jijik, ya. Meskipun saya sendiri tidak pernah minum air kencing onta. Azan. Baik, coba diazani dulu, nanti kita lanjutkan sebentar. Baik, barakallahu fikum. Bapak muadzin siapa namanya? Siapa nama jenengan? Pak Sujono. Barakallahu fikum. Adanya bagus. Merdu ini, ya, adanya. Tapi tadi juga perlu biar nanti lebih sempurna lagi pada ketika asyhadu anna, nanya itu pendek, asyhadu anna Muhammadan. Tadi kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanya perlu dipendekkan. Nah,
Kenapa? Kalau nanya panjang itu nanti merubah makna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya nanti ya, saya bersaksi bahwasanya kami adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nanya anna Muhammadar, bisa disempurnakan nanti dari nadanya dan suaranya, lantangnya sangat bagus ya. Tinggal tadi di annanya itu khawatirnya nanti kalau pakai nada lain begitu tetap seperti itu nanti kan dari segi maknanya itu ya. Barakallahu fikum. Keutamaan muadzin itu Allah panjangkan lehernya kelak di surga, sehingga mudah dikenali siapa muadzin itu dan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi para muadzin. Selanjutnya kurang beberapa poin, yaitu berkenaan dengan keajaiban onta. Susu kencing onta itu bisa jadi obat, itu berdasarkan dalil. Ada beberapa orang dari kaum Al-Uqal dan Urainah datang ke Madinah, dan mereka dah cocok dengan musim di Madinah sehingga sakit. Ketika sakit itu dihadirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk minum air susu dan air kencing onta. Setelah minum air susu dan air kencing onta, mereka dari kaum Uqal dan Urainah ini ditakdirkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam hadis. Jadi minum air kencing onta itu ya, obat, bukan sekedar dari medis, tapi dari hadis, dari dalil ya, dan bisa dibuktikan. Baik. Terus selanjutnya, onta adalah hewan pencemburu. Onta itu, mohon maaf, ketika berhubungan dengan pasangannya, dia tidak ingin dilihat oleh yang lainnya, dan pasangannya tersebut tidak boleh diambil oleh orang lain. Beda dengan babi yaitu berhubungan di tempat ya yang terbuka, dan juga ketika pasangannya itu habis dikumpuli, babi juga tidak akan cemburu kalau pasangannya itu dikumpuli oleh lainnya, oleh babi lainnya. Maka konsekuensi selanjutnya, seorang yang mengkonsumsi atau sering mengkonsumsi daging onta, dia akan memiliki sifat pencemburu. Sebaliknya, orang yang mengkonsumsi daging babi, dia tidak akan memiliki sifat pencemburu, tidak punya rasa malu dan seterusnya. Itu adalah keburukan dari makan daging babi dan keutamaan makan dari daging onta. Dan yang terakhir, onta itu bisa balas budi dan sebaliknya bisa balas dendam. Ya, meskipun tuannya itu bukan budi namanya, jadi bisa membalas budi. Balas budi itu berarti kebaikan. Onta itu kalau dibaikin sama tuannya atau sama siapa saja, dia akan semakin baik kepada yang berbuat kebaikan tersebut. Umpamanya tuannya baik, memperlakukan dia baik, dia akan semakin baik, semakin nurut, semakin memberikan manfaat kepada tuannya. Sebaliknya, onta itu kalau dijahatin, didolimi, umpamanya dipukul,
tidak dikasih makan, minum dan seterusnya dari bentuk kejahatan-kejahatan, maka onta itu adalah binatang yang paling kenal hafal kepada siapa yang menjahatinya dan bisa membunuhnya, menyakitinya dan membunuhnya. Barakallahu fikum, kita malam hari ini hanya belajar satu ayat ya. Qadarullah, saya tertarik dengan ayat ini, dengan ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, sehingga kami memilih untuk membahas lebih detail, karena bisa jadi kalau tidak dibahas dengan detail ini, kita masih saja berpikiran untuk apa kita memikirkan onta, emang ada apa dengan onta. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan setelah disampaikan keajaiban onta ini, kita tidak lagi meremehkan onta, dan konsekuensinya ya sangat benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sangat ya benar apa yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Oke. Fadhal. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Yang pertama berkenaan dengan onta, itu disebutkan tadi bisa menemukan sumber mata air meskipun dari jarak yang jauh. Ya, bukan yang dimaksud di situ sumur ya. Bukan yang dimaksud di situ tidak ada sumurnya, terus dia tahu titik-titik di situ ada atau bisa digali sumur, bukan. Jadi onta tersebut bisa mencari minum meskipun tempat minumnya itu jauh, tidak kelihatan. Ya. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dari penciumannya atau instingnya dan lain-lainnya, maka mereka onta itu bisa mengetahui ya mata air yang jauh darinya. Adapun berkenaan dengan tanah atau bumi yang di situ belum digali sumur dan akan digali sumur, untuk mencari titiknya di mana yang di situ ada mata air terus pakai onta, kami belum tahu referensinya. Seandainya ada ya onta itu digunakan untuk mencari istilahnya titik yang pas untuk digali sumur, ya tidak perlu repot-repot pakai alat. Tapi sekarang itu alat sudah canggih ya, ada bor sumur itu
Bor sumur itu sebelum melakukan pemboran itu tukangnya sudah ada alatnya untuk ini titiknya ada, ini titiknya tidak ada. Jadi tidak perlu pakai yang tidak pasti, ya. Yang jelas onta itu bisa mencari tempat minumnya, ya. Bukan untuk cari titik penggalian sumur. Karena kalau onta cari titik penggalian sumur, untuk apa buat dia, buat apa? Setelah nemu titiknya dia buat apa? Ya, dia buat apa? Tidak ada manfaatnya buat dia. Yang manfaatnya untuk orang lain mungkin ya. Tapi kami belum tahu itu ada referensinya apa enggak, ya. Tidak pernah kami dapati onta itu digunakan untuk mencari titik penggalian sumur, tidak ada. Tapi kalau onta itu mengetahui ya mata air untuk dia minum, iya, ada referensinya. Terus tadi dikaitkan dengan kesyirikan atau ritual yang ada di masyarakat, ya itu namanya perbuatan-perbuatan yang menyelisihi agama. Ya, untuk gali sumur tidak perlu ritual, ya. Untuk gali sumur itu perlu mendatangkan ahli gali sumur, ya, yang ahli di bidang itu. Butuh orang-orang yang kuat untuk umpamanya sumurnya digali-gali biasa dengan lubang yang besar, ya dicari orang yang memang bidang di situ. Kalau pakai model bor sumur ya cari yang bidang di situ, bukan dengan ritual. Tidak ada ritual-ritual tertentu ya untuk gali sumur. Kalau ritualnya sampai mempersembahkan sesuatu, tujuannya ditujukan kepada jin tertentu, atau meyakini ini akan mendatangkan manfaat sesajen tersebut atau menolak mudarat, maka ini adalah syirik, perbuatan syirik. Baik. Selanjutnya berkenaan dengan daging onta. Betul, daging onta itu ketika seorang mengkonsumsinya dia berwudu. Kenapa? Karena memang daging onta itu ada padanya itu bau yang tidak sedap, ya, bau yang tidak sedap, ya. Maka dia seorang yang mengkonsumsinya dia dianjurkan untuk berwudu. Barakallahu fikum. Selanjutnya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menerangkan tentang beberapa keistimewaan dari binatang onta. Yang mau saya tanyakan, begitu istimewa sekali onta, binatang onta itu. Tetapi kenapa di Arab sana atau di sana di Timur Tengah sana onta itu seperti peliharaan biasa, Pak? Padahal keistimewaan tidak ada di binatang lain, Pak. Dia juga jadi tunggangan, jadi juga peternakan, kemudian dagingnya seperti yang biasa, Pak. Tidak ada istimewanya semacam itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya betul, ya. Tadi disebutkan bahwasannya onta itu adalah binatang yang penuh keajaiban dan keistimewaan, ya. Lalu mengapa di Arab sana onta itu diperlakukan seperti biasa, ya, dipelihara seperti biasa, ya, ketika waktunya makan mereka istilahnya di gembala, ya namanya, ya. Itu ya seperti biasa, tidak diistimewakan. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada binatang-binatang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran,
atau ada buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, atau ada benda-benda langit yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita dalam rangka itu tafakkur ya, tadabbur, mengingat Allah, memikirkan ciptaan Allah, dan nanti akhirnya pada mentauhidkan Allah. Mengistimewakan itu bukan dalam artian ya lalu ontanya tersebut kita taruh di tempat yang mewah gitu ya, dimandiin, dibajuin, disuapin. Jadi bukan seperti itu, mohon maaf. Jadi kita mengatakan onta tersebut istimewa karena disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah merintahkan kita untuk memikirkan penciptaan onta tersebut. Namun bukan berarti sampai seperti itu kita berlebihan ya, mengistimewakan sampai tadi. Kita tetap memfungsikan sebagaimana fungsinya onta ya. Onta itu fungsinya tadi tiga fungsi tadi, untuk kendaraan jarak jauh, untuk membawa barang-barang yang berat, dan yang ketiga dikonsumsi ya, dagingnya, susunya, airnya, air susunya, air kencingnya. Jadi tetap kita gunakan sesuai dengan apa fungsinya. Malah kalau kita istimewakan, khawatir nanti jadi ya Bani Israel yang mengistimewakan apa? Anak sapi ya. Akhirnya disembah ya. Jadi onta itu ya diperlakukan biasa, kalau waktunya makan ya dikasih makan, kalau waktunya minum ya dikasih minum. Kalau waktunya istirahat ya dimasukkan ke kandang kalau kita punya onta ya. Ya, kita berikan haknya, dan onta juga punya hak kepada kita. Kalau kita tunggangi, dia akan melakukan kewajibannya. Kalau kita taruh barang di atasnya, dia akan juga melakukan kewajibannya. Kalau memang waktunya disembelih ya disembelih. Waktunya Idul Adha, kalau disembelih ya disembelih. Jangan mengatakan ini kan binatang istimewa, ini nggak boleh disembelih. Rasulullah nyembelih onta banyak. Nah, barakallahu fikum. Jadi, dan itu berlaku pada semua binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran ya. Banyak binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Semut, apalagi sapi, apalagi lebah ya, apa, laba-laba, ada laba-laba, kaukau, apa, al-ankabut ya. Nah, barakallahu fikum. Dan buah-buahan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, begitu juga benda-benda langit, kita perlakukan ya sebagaimana fungsinya. Kurma ya, pohon kurma disebutkan ya, kita makan kalau sudah waktunya lapar, kita makan ya. Madu disebutkan di dalam Al-Quran, kalau memang waktunya butuh madu diminum ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya dua lagi yang lainnya yang lainnya okay. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah menyuruh minum air susu dan air kencing onta, air susu onta dan air kencing onta, sehingga airnya ya, yaitu penduduk atau kaum Al-Uqal dan Urainah tadi itu sembuh dari sakitnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang sehat minum air kencing onta? Tadi kan disebutkan itu sakit ya, orang sakit minum air kencing onta biar sehat. Barakallahu fikum.
Nah, obat-obat yang Allah takdirkan, makanan atau minuman yang bisa dijadikan dawa atau obat itu tidak harus dikonsumsi ketika sakit. Tidak harus dikonsumsi ketika sakit. Itu memang kelebihan herbal ya. Susu itu herbal, habatus sauda itu herbal, ya, zaitun itu herbal, madu itu herbal, susu itu herbal, ya, air kencing onta itu herbal. Jadi tidak ada efek sampingnya. Jadi bisa diminum kapan saja. Beda dengan obat-obat kimia. Kalau jenengan tidak sakit terus tiba-tiba minum obat hipertensi umpamanya, obat darah tinggi, ya don nanti jenengan jadi apa, darah rendah malah kebalikannya. Terus jenengan tidak pernah diabetes, minum obat diabetes dari dokter, akhirnya malah apa, kekurangan gula ya, dan seterusnya. Kalau ya makanan dan minuman yang ditakdirkan oleh Allah menjadi obat, seperti halnya susu, madu, dan termasuk di dalamnya adalah kencing onta, maka kapan saja bisa diminum. Pertanyaannya, kalau orang sehat minum air kencing onta apakah tambah sehat? Ini insya Allah iya, karena orang sakit minum air kencing onta sembuh. Berarti kalau orang sehat minum air kencing onta tambah sehat. Sama seperti minum air susu tambah sehat. Nah, barakallahu fikum. Ini juga perlu dibuktikan. Apa ada jual air kencing onta online? Beli di Shopee mungkin ya. Kalau ada. Kan semuanya ada sekarang itu. Mau apa itu tinggal pesan di Shopee. Ada lagi? Nggak ada. Cukup ya. Cukup Ustaz Furqon. Nanti lanjut pertemuan berikutnya ya, biar tidak terlalu malam. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.